Guys, siapa yang kayak Brian nih kalau lagi belajar di sekolah? Brian lagi belajar di kelas tapi otaknya tiba-tiba keluar dari kepalanya tuh. Si otak malah masukin buku-buku pelajaran ke dalam kepala Brian buat gantiin dia. Terus si otak langsung kabur ke taman bermain. Si Brian juga ternyata jadi autogenius tuh guys. Dia bisa jawab semua soal-soal yang dikasih sama gurunya. Sedangkan si otak malah asik main tuh di taman. Brian terus ngisi soal-soal itu sampai habis. Dan pas di soal terakhir, dia disuruh menuliskan tentang kehidupannya. Dia mulai cari jawaban di dalam kepalanya, tapi karena si otak nggak ada di kepala, Brian nggak bisa jawab tuh, sampai-sampai kepalanya ngeluarin asap dan kayak meledak gitu. Si otak langsung cepet-cepet lari dan masuk ke dalam kepala Brian lagi, dan sekarang Brian jadi seneng banget karena bisa main lagi asik main mobil-mobilan. Ada cewek yang nyamperin tuh. Terus si cewek ngasih sesuatu yang dikira permen, tapi ternyata itu cincin guys. Mendadak si cewek ngajakin nikah dan udah nyosor terus. Bocil cowok ini bingung dan takut juga, soalnya dia juga gak kenal sama cewek itu. Dia terpaksa tuh ngikutin kemauan si cewek. Bahkan setelah ngadain upacara pernikahan, mereka seneng-seneng di taman bermain. Terus tiba-tiba si cewek naruh balon di perutnya, seolah-olah dia lagi hamil dan ngelahirin boneka yang mirip banget sama si bocil cowok. Bocil cowok auto kabur dong karena dia belum siap jadi bapak tuh. Si cewek sedih karena dia ditinggalin gitu aja. Ngelihat si cewek sedih, bocil cowok ini jadi ngerasa kasihan dan dia ngasihin lagi cincin yang udah dilepas si cewek. Akhirnya sekarang mereka udah damai lagi guys, dan mereka main bareng tuh. Bocil ini lagi gambar buat kado si ayah yang lagi ulang tahun. Ayahnya yang merupakan seorang ilmuwan yang lagi bikin sebuah formula baru tuh. Tapi udah percobaan ke 117, si ayah masih tetap gagal. Karena kegagalan itu, si bocil akhirnya diabaikan tuh sama si ayah. Bocil ngerasa kecewa. Dia pikir kadonya kurang bagus, makanya si ayah cuekin dia. Dia ngide buat bikin pesta. Pas lagi pasang spanduk, gak sengaja dia nyenggol ramuan ayahnya yang gagal dan tumpah kena tangan si bocil. Dan itu ngebuat tangan si bocil berasa kayak ada apinya. Semua yang dia sentuh jadi terbakar gitu guys. Bahkan dia jadi kesulitan buat bikin kue ulang tahun untuk ayahnya. Si bocil gak pantang menyerah. Dia lakuin semua cara supaya kue ulang tahunnya jadi. Setelah beberapa usaha dia lakuin, akhirnya kuenya jadi. Dan si ayah ngelihat dapurnya yang berantakan cuma bisa bengong. Dia juga baru sadar kalau si bocil udah kena ramuan gagal miliknya. Akhirnya si ayah cuma bisa senyum dan dia nggak nyuakin si bocil lagi tuh. Guys, Utaro ini merupakan anak seorang penjual sushi. Jadi setiap hari dia harus ke pasar buat beli ikan segar tuh. Di pasar ayah Utaro mulai milih-milih ikan yang bagus, tapi si Utaro malah ngilang. Ternyata dia lagi meluk ikan yang udah gak berdaya. Dia ngerasa kasihan sama ikan itu. Pas sampai di toko ayahnya, dia juga masih kepikiran banget. Bahkan sampai pulang pun dia masih kepikiran. Di rumah dia juga nyoba buat jadi ikan dan nyelam di dalam bathtub gitu. Kebetulan di luar lagi hujan deras dan si Utaro tiba-tiba cosplay jadi ikan di luar rumah. Ngakak banget dah si Utaro. Utaro juga bilang ke ayahnya kalau dia mau jadi ikan. Tapi kata ayahnya, gimana mau jadi ikan? Kamu aja berenang gak bisa. Keesokan harinya dia ke pasar lagi sama ayahnya tuh. Seperti biasa, si ayah lagi milih-milih ikan. Dan kali ini dia bener-bener menghilang guys. Dicari-cariin di pasar gak ada. Ternyata dia udah ada di tepi dermaga tuh guys. Ayahnya neriakin dia sambil lari, tapi Utaro gak dengerin sama sekali. Dan akhirnya dia lompat ke laut tuh. Dan sekarang keinginan dia buat jadi ikan udah tercapai tuh guys.